Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini saya akan berbicara tentang kontrak kuliah bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah wajib, ya, mata kuliah umum universitas. Nah, mata kuliah ini tidak boleh mendapat nilai C, ya harus B minimal. Jadi ini agak berat ya. Jadi B, beneran kalau di Universitas Islam Majapahit ini adalah B plus A, ya. Jadi semacam itu, ada 3 range-nya. Nah, jadi kalau di bawahnya otomatis semester depan harus mengulang lagi. Nah, jadi semacam itu. Bahasa Indonesia ya sama seperti dengan materi kebahasaan yang sudah kalian pelajari sejak dari SD, SMP, SMA, ya. Tapi kita hari ini tinggal merecall gitu aja ya, memanggil kembali ingatan-ingatan yang ada di otak bahwa tentang bahasa yang dipelajari di bangku sekolah ini dipanggil kembali, diperbaiki, yang keliru didata lagi, yang lupa dihangatkan lagi. Jadi kayak gitu ya, bukan makanan tuh ya. Jadi semacam itu. Tetapi outputnya ini adalah mahir berbahasa tulis dan berbahasa lisan, karena mahasiswa ini wajib ya tulis menulis, karena setiap mata kuliahnya pasti akan ada menulis makalah, menulis paper, atau menulis catatan harian, atau menulis laporan. Jadi semacam itu. Jadi menulis ini adalah sebuah kewajiban, apalagi nanti di akhir perkuliahan di semester 8 atau lebih, karena ada yang memilih lebih biasanya ya, mahasiswa abadi ya, jangan sampai seperti itulah. Nah, ini bekal menulis ini sangat perlu, dan proses pengasahannya ini bisa diasah melalui mata kuliah ini bahasa Indonesia. Ada juga yang diprogram di semester 1, ada yang diprogram di semester 2, ada juga yang semester 3, ada yang semester 5. Jadi itu bergantung dengan kurikulum prodi yang sudah dibuat. Jadi semacam itu. Nah, jadi outputnya nanti tentunya menulis dan bahasa lisan 2 ini. Outputnya diminta seperti itu. Kalau di prodi teknik sipil ya, atau di prodi agama, atau di prodi apapun di Universitas Islam Majapahit, outputnya menyesuaikan dengan prodinya. Jadi bagaimana bahasa Indonesia ini bisa membuat mahasiswa lebih cakap berkomunikasi baik secara tulis maupun secara lisan, sehingga basic produknya itu bisa lebih diketahui oleh masyarakat, oleh khalayak, calon pelanggan atau mitranya. Jadi semacam itu. Modul ini bisa bukan modul ya, jadi bahan ajarnya untuk referensi bukunya bisa menggunakan KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, online maupun offline. Kalau Anda ingin offline maka download di App Store atau Play Store. Kemudian Thesaurus ya, ini berbasis aplikasi juga, online juga ada. Kemudian yang terakhir ada pedoman buku bahasa Indonesia dari Kementerian. Jadi Anda bisa mendownload di situ, dan juga mencari buku yang terakhir. Aplikasinya adalah aplikasi e-Perpusnas. Anda bisa meminjam buku di situ. Sistemnya maksimal sehari itu 5 buku ya. Baru besok bisa menambah lagi, pinjam lagi. Temponya, durasinya misalnya hari Senin, maka 1 minggu ya, berarti hari Minggu atau hari Senin itu akan berakhir. Anda harus meminjam lagi dan seterusnya. Jadi semacam itu. Jadi itu untuk bahan ajarnya, dan juga bisa melalui video-video ini saya arahkan bagaimana pembelajaran bahasa itu bisa dipelajari, karena bahasa ini adalah sebagai alat. Yang namanya alat kalau nggak digunakan, tidak diasah, akan menjadi tumpul ya. Jadi semacam itu. Kemudian untuk penilaiannya ya, ini syarat nilai ini adalah keaktifan ya. Jadi harus aktif ya, minimal 80% dari 100%. Berarti ada toleransi 3. Oh, ini 4 ya. Ini 4. Jadi toleransinya 4. Kalau 4 itu sangat minim, Anda akan mendapatkan nilai C ya. Tapi kalau B itu berarti Anda boleh tidak masuk hanya 3 kali. Nah, kalau 3 kali ini di sistem itu tidak mengenal saya sakit, saya ada kepentingan keluarga, saya ada apa dan lain sebagainya, itu tidak dikenal. Jadi
upayakan kalau memang Anda tidak benar-benar terdesak, ya jangan sampai tidak masuk ya, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang di luar dugaan kita sebagai seorang manusia itu pas. Jadi oh ini ada kesempatan tidak masuk 1 kali yang bisa dimanfaatkan 2 kali hingga 3 kali itu. Jadi semacam itu. Untuk tugasnya nanti ujian tulis ya di UTS ya, dan di penugasan nanti juga ada, nanti saya minta untuk buat video presentasi, dan di akhir itu nanti berupa produk juga. Jadi Anda menulis atau membuat video paparan produk Anda. Jadi ada 2 macam itu, nanti silakan dipilih. Anda memilih ujian yang akhirnya melisankan produk atau membuat bahasa promosi lah gitu, membranding diri, atau dengan bahasa tulis menulis artikel jurnal atau laporan. Jadi semacam itu, bahkan proposal juga boleh. Jadi semacam itu. Yang akan menjadi poin penilaiannya adalah tata kebahasaannya. Jadi semacam itu. Cukup sekian itu kontrak kuliah hari ini. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Selanjutnya minggu selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari di tatap muka atau di daring selanjutnya ini materi-materi yang akan kita asah selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Muhammad Tony di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.